Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan sebuah video tentang sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Islam sebenarnya telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang kepada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Setiap permasalahan apapun akan terselesaikan selama kita berpegang kepada keduanya. Apakah bidang sosial, politik, budaya, hukum, dan lain-lain, termasuk permasalahan dalam bidang ekonomi. Di dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama. Pertama, tidak seorang pun atau sekelompok orang yang berhak mengeksploitasi orang lain. Yang kedua, tidak ada sekelompok orang boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah ada artinya kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang memungkinkan setiap orang memperoleh hak atas sumbangan terhadap masyarakat. Poin pembahasan pada kali ini ialah apa itu sistem ekonomi Islam, prinsip dan konsep ekonomi Islam, kesejahteraan menurut Islam, serta kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi Islam. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem merupakan suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan bermacam kegiatan lainnya. Yang kedua, prinsip dan konsep ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada 3 pondasi utama, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Dari pondasi ini muncul 6 prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menekankan bahwa 1. Harta benda yang kita miliki adalah sebagai amanah dari Allah sebagai pemilik hakiki. 2. Manusia dapat berhubungan langsung dengan Allah. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Yang kedua, keadilan. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari moral Islam. Yang ketiga, kebebasan dan tanggung jawab. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah atau mas'uliyatul ad-daulah. Tanggung jawab ini berkaitan dengan Baitul Mal. Yang keempat, maslahah. Maslahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum, maslahah diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Maslahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi. Maslahah adalah tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Maslahah merupakan esensi dari kebijakan syariah dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian, ada keseimbangan atau al-wasatiyah. Syariah Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu menjadi tercela dan menyesal. Quran Surah Al-Isra ayat ke-29. Kemudian, kejujuran dan kebenaran.
terdapat beberapa prinsip yang merupakan sendi akhlakul karimah. Di antaranya, prinsip transaksi yang meragukan dilarang, prinsip transaksi yang merugikan dilarang, prinsip mengutamakan kepentingan sosial, prinsip manfaat, prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang, prinsip suka sama suka atau saling rela, prinsip kepemilikan yang jelas atau milkiyah, dan prinsip kebebasan atau tiada paksaan. Konsep ekonomi Islam. Konsep Islam dalam berbagai persoalan seperti produksi, distribusi, hutang piutang, pendapatan, serta belanja negara termasuk ke dalam sistem ekonomi Islam. Kemudian, cara kepemilikan harta dalam Islam meliputi pemanfaatan, penunaian hak, tidak merugikan pihak lain, kepemilikan secara sah, dan penggunaan berimbang. Adapun cara pengelolaan kepemilikan atau at-tasarruf fi al-milkiyah, yaitu kepemilikan secara individu. Kepemilikan secara individu atau private property adalah di mana harta tersebut sudah sah atas nama satu orang. Kecenderungan mengarah pada kesenangan fitrah sifat manusia itu sendiri. Allah sendiri yang menjadikan kecintaan terhadap beberapa hal, yaitu harta, wanita, dan anak-anak. Yang kedua, kepemilikan umum. Umum atau public property yang seluruh kekayaannya sudah ditetapkan untuk menjadi milik bersama. Jadi, bukan hanya untuk satu orang saja. Yang pertama, fasilitas umum yang sudah dibuatkan oleh pemerintah dan penggunaannya adalah untuk masyarakatnya. Yang kedua, kekayaan yang terlarang bagi individu untuk memilikinya secara personal, misalnya laut, teluk, danau, kanal, lapangan, dan semacamnya. Yang ketiga, barang tambang juga termasuk ke dalam fasilitas umum selanjutnya. Jumlahnya yang melimpah ruah tidak boleh dimanfaatkan tanpa adanya izin dari pihak terkait. Kemudian yang ketiga, kepemilikan negara. Harta yang menjadi hak seluruh kaum muslim bisa dikelola oleh pemerintah sesuai wewenang pemberlakuan di negara tersebut. Syariat Islam sudah menentukan dengan benar apa saja hak-hak umat Islam, sedangkan nantinya bisa diberikan lagi sesuai kesepakatan. Lalu konsep Islam juga mengatur cara edaran kekayaan di tengah masyarakat, serta mekanisme sistem ekonomi Islam, yang merupakan aktivitas yang bersifat produktif dan hanya berupa pengembangan harta saja atau tanmiyatul mal. Dalam berbagai akad muamalah, ada berbagai cara dan ketentuan khusus yang wajib dilakukan oleh masing-masing pribadi terlibat di dalamnya. Islam yang bertujuan untuk memetakan semua masalah yang terjadi di lapangan untuk mencapai sumber lebih valid sebagai wujud membina pasaran etika di mana semuanya memiliki persaingan kerjasama, keperluan-keperluan perseorangan dalam masyarakat, memberikan ganjaran kepada para pelakunya atas resiko juga kerugian, memberikan harta secara adil antara kegunaan impulsif secara pribadi, serta memainkan peran yang jelas terhadap pengawasannya. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu kesejahteraan menurut Islam. Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi konvensional. Kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi termasuk dalam sistem ekonomi konvensional. Di antaranya diartikan sebagai materialisme dan hedonisme, sehingga manusia dikatakan sejahtera manakala berkelimpahan harta benda yang mementingkan kenikmatan fisik semata, yang jauh dari nilai-nilai norma dan agama. Kesejahteraan dalam perspektif masyarakat modern. Definisi kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern adalah sebuah kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu sandang, pangan, dan papan, jaminan sosial serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai. Kesejahteraan dalam perspektif Islam. Konsep kesejahteraan dalam Islam mendeskripsikan kehidupan yang sejahtera secara material, spiritual, pada kehidupan dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam adalah falah. Konsep falah mengacu pada tujuan syariat Islam. 5 prinsip dasar terkandung dalam agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan dari
segala sesuatu yang merusak sehingga tercapai kehidupan yang baik dan terhormat. Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Kesejahteraan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai dogma, norma, dan ajaran Islam atau variabel keimanan sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan. Variabel keimanan tersebut sebagai tolak ukur untuk menentukan tindakan ekonomi dalam mengelola faktor produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa sebelum memasukkan dalam sirkulasi hukum pasar. Pada akhirnya kita mencapai pada kesimpulan, yang mana disimpulkan sistem merupakan suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan. Kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non-materi, dunia dan di akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat atau sadar terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuknya dalam Al-Quran, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Cukup sekian video yang dapat kami buat. Atas kekurangannya kami ucapkan mohon maaf. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.